lama bahwa kalau Allah turun berarti arsy kosong kan itu ya. Nah, disinilah simpangnya, ya, persimpangan jalan yang membuat antara as-salaf dengan al-khalaf itu terpisah. Mungkin mereka tidak berakal, tapi mereka tidak menggunakan seperti yang digunakan oleh Syafi'i rahimahullah. Sangat kami cintai, tetapi al-haq lebih kami cintai. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat, rahmat dan karunia yang diberikannya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah perlihatkan kepada kita bagaimana indahnya ajaran dan sunnahnya, dan dikuatkan kita untuk mengikuti dan meneladaninya. Khususnya dalam bab yang pagi ini kita mengaji, yaitu tentang akidah as-salaf wa ashabil hadis. Akidah as-salaf wa ashabi al-hadis. Ma'asyarul kiram ni rahmati Allah SWT, masih dalam bab i'tiqaduhum binuzulir Rabbi subhanahu wa maji'ihi. Bagaimana keyakinan ahli hadis as-salafus salih, ya, dalam hal ini adalah generasi pertama umat ini, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang mengikuti mereka. Sudah sampai pada perkataan Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala di alinea 43. Wa fi riwayatin ukhra li hadhihi al-hikayah, dalam riwayat lain tentang cerita ini atau kisah pertanyaan yang diajukan kepada Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, ketika ditanyakan kepadanya, ya Abu Abdurrahman, kaifa yanzil, wahai Abu Abdurrahman, bagaimana nuzulnya, turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala alaysa yakhlu zalikal makanu minhu, bukankah kalau dia turun tempatnya itu kosong yang di atas? Maka Abdullah Mubarak, jadi pertanyaan ini sudah lama, syubhat seperti ini sudah lama, bahwa kalau Allah turun berarti arsy kosong kan itu ya. Kan itu kaedahnya kaedah makhluk. Semuanya adalah kaedah yang berlaku pada makhluk. Faqala Abdullah yanzilu kaifa yasha. Dia turun sesuai dengan apa yang, bagaimana yang dia kehendaki. Kita enggak tahu. Ya, yang jelas nazalah, yang jelas dia turun. Wa fi riwayatin ukhra li hadhihi al-hikayah anna Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah qala lirajul. Dalam riwayat lain tentang kisah ini, bahwa Abdullah ibn Mubarak qala lirrajul, berkata pada laki-laki yang mengatakan itu, idza ja'aka al-haditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa asghi lahu. Apabila datang kepadamu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengarkan. Ya, dengarkan. Bukankah Rasulmu berkata-kata dengan bahasa Arab yang biasa digunakan? Nabi mu tak pernah mengenal ilmu-ilmu filsafat Yunani, acu Aris, acu Aristoteles, udo Socrates, tu Plato, tidak ada dia kenal itu. Tidak pakai bahasa itu Nabi alaihissalam. Kan yang mengatakan kalau dia turun kosong itu kan kaidah acu Aristoteles kan, bukan dari Nabi alaihissalam. Tidak ada dikenali, orang Arab tidak dikenali dengan hal itu. Makanya di awal-awal Islam tidak ada yang bertanya seperti itu. Kapan adanya? Setelah dia masuk Islamnya orang-orang di luar Arab, kemudian thaqafah, wawasan yang dulu pernah mereka pelajari dari ilmu-ilmu yang mereka dapatkan dari Romawi, itu yang terlekat dalam pikiran mereka, sehingga dimasukkanlah kaidah itu.
Makanya sebagian ulama dengan maksud baik mencoba untuk menjawab dengan cara berpikir Yunani itu. Lahirlah ilmu yang disebut dengan ilmu kalam. Ya, ilmu kalam, ilmu kalam. Ya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ya Abdullah Mubarak mengatakan kalau Rasul yang bercakap diam aja kamu. Paham? Paham? Dengarkan, dengarkan, yakini. Nah, lalu kalau begitu nanti begini-begini, itu tidak usah kau bayangkan. Itu hanya kau mengkiaskannya ke makhluk semuanya. Sebab tidak ada bandingannya. Laisa kamitslihi syai'un. Ketika antum mengatakan bayangkan kosong, karena antum bayangkan raja turun dari singgasana. Bukankah begitu? Tidak ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang terbayang pada makhluk tak boleh dibayangkan pada Al-Khaliq. Nah, disinilah simpangnya, ya, persimpangan jalan yang membuat antara as-salaf dengan al-khalaf itu terpisah. As-salaf bila Allah bercakap, bila Nabi SAW bersabda, maka mereka mendengarkan dan mematuhinya. Sedangkan al-khalaf tidak. Mereka dengar sih dengar, hurufnya diterima, tapi maknanya tunggu dulu karena nggak sesuai dengan pemikiran saya. Itu masalahnya. Sebab dia berpikir, kan itu selalu dibilang. Dia dibilang, andainya orang salaf itu berpikir, kan itu ya. Berarti orang salaf tidak berpikir. Dikit aja menggunakan otaknya katanya, paham dia. Ya, dia anggap tidak menggunakan akal. Jadi maksudnya tidak menggunakan akal untuk menyimpang. Tidak mungkinlah. Nabi SAW adalah orang yang paling cerdas dari seluruh makhluk. Sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang super cerdas. Tidak mungkin mereka tidak berakal. Tapi mereka tidak menggunakan seperti yang digunakan oleh keedah-keedah yang dipakai untuk makhluk tersebut. Kalau sudah pakai keedah makhluk, semua sifat tak akan bisa diterima. Ya kan? Bahkan nanti wujud pun tidak bisa diterima. Akhirnya Allah tidak ada jadinya. Karena wujud Allah juga wujud, makhluk juga wujud. Sebagaimana dikatakan halillahu mawjud, dikatakan juga hal Muhammadun mawjud. Allah ada, Muhammad juga ada. Akhirnya kalau supaya nanti lari daripada tasbih, dibuang pula sifat wujud. Artinya akhirnya Allah tidak ada. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Ini berbahayanya mengkiaskan makhluk kepada mengiaskan al-khaliq yaitu Allah kepada makhluknya. Jadi bahasa tadi kalau Allah turun pasti kosong arasy, itu semuanya membayangkan, kan itu kan? Karena membayangkan. Bahkan kalau Allah kan tidak bisa dibayang-bayangkan. Karena tidak ada bayang-bayangnya. Jelas tuh? Jadi semuanya pasti karena membayangkan itu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu kata Abdullah Mubarak, bila datang kepadamu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengarkan. Fa'asghilahu. Dengarkan dan maksudnya dengarkan dan patuhi. Berkata Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, wa sami'tu al-Hakim Abu Abdullah. Saya mendengar Al-Hakim Abu Abdullah. Ini rahimahullah yaqul, berkata. Hakim terkenal ya, penulis kitab Al-Mustadrak ala Sahihaini. Salah satu kitab yang disebut dengan kitab sahih juga. Cuman beliau dalam kitabnya ini tasahulan katsiran. Beliau bermudah-mudah, tidak seperti Imam Al-Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu Al-Hakim membaca kitabnya tidak seperti kita membaca kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Harus diteliti ulang kembali. Ya karena apa? Karena tidak sedikit hadis yang dhaif disahihkannya juga. Bahkan ada sebagian ziyadatnya yang mungkar, bahkan palsu, disahihkannya juga. Karena tasahul tadi syaratnya terlalu mudah sehingga banyak yang lolos tanpa diperiksa. Allah musta'an. Tetapi tetap keimamannya Imam Al-Hakim tidak turun gara-gara itu.
tetap menjadi imam kaum muslimin. Karena bagi kita Ahlus Sunnah tidak ada yang tidak bersalah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kesalahan tidak membuat pelakunya jatuh. Karena ini kaidah kita. Salahnya ulama tidak menjatuhkannya di mata kita. Tetapi seperti kata Al-Mala ibn Yahya Tujibi, murid Imam Syafi'i rahimahullah, "Asy-Syafi'i habibun ilaina walakin al-haqqa ahabbu ilaina." Syafi'i rahimahullah sangat kami cintai, tetapi al-haq lebih kami cintai. Artinya kalau disuruh memilih antara cinta Syafi'i dengan cinta kebenaran, katanya kami memilih cinta kebenaran. Tetapi tidak menjatuhkan Syafi'i di mata kami. Nak salah 20 pun salah, tidak masalah. Sebab apa? Disitulah kesempurnaannya ulama itu. Kalau mereka ada salahnya. Jelas kan? Ada ulama tidak salah? Tidak kan? Alhamdulillah. Tapi sebagian kita tidak. Kalau salah sedikit ulama, berarti Anda tidak menghargainya. Makanya dia tidak siap disalahkan. Apa sebab? Sebab kalau menyalahkan berarti menghina. Sudah itu menyalahkan orang juga. Kaum muslimin dan muslimat. Tidak, menyalahkan tidak merendahkan.